menanamkan dalam jiwa kita. Mudah-mudahan akan menjadikan suri teladan dan akan menjadikan kebiasaan untuk kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Merupakan kalimat yang tepat untuk menggambarkan kondisi kaum muslimin saat ini. Kita semua baru akan berpisah dengan tamu yang agung ini. Bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah orang-orang yang beruntung dan bukan orang-orang yang merugi. Sungguh momentum Ramadan telah mengajarkan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Momentum Ramadan mengajarkan kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekat mungkin. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Ramadan juga hari sebagai sarana untuk membentuk pribadi takwa yang ihsan pada diri seorang muslim. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, hari ini kaum muslimin resmi telah menjadi alumni Madrasah Ramadan yang ditempa selama kurang lebih sebulan lamanya. Kita semua akan benar-benar diharapkan menjadi sosok pribadi yang bertakwa sepanjang masa, bukan pada Ramadan saja, tapi bertakwa dimanapun dan kapanpun kita berada. Maka tugas terbesar para alumni selanjutnya adalah istiqamah, konsisten di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan itu sendiri. Jangan sampai kita hanya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya pada bulan Ramadan saja. Sebab celakalah orang-orang yang mengenal Allah hanya pada saat Ramadan saja, untuk kemudian setelah itu dia berpaling seolah-olah tidak pernah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita mendengarkan sebuah nasihat yang disampaikan oleh seorang ulama saleh terdahulu, yaitu Bisri Al-Habib. Beliau menyampaikan kepada kita bahwa bi'sal qaum la ya'rifu Allahu haqqan illa fi syahri Ramadan. Inna salihu alladhi yata'abbadu bijuhdi sanati kullaha. Seburuk-buruknya kaum adalah orang yang mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Ingat, orang yang soleh, yang sejati adalah yang beribadah dengan sungguh-sungguh sepanjang tahun di mana ia berada pada waktu itu. Hadirin dan Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh pemandangan yang menyedihkan ketika kita jumpa masjid-masjid kaum muslimin yang pada Ramadan penuh dengan jemaah, namun setelah itu berlalu sepi tanpa tidak ada satu orang. Masjid yang sebelumnya penuh dengan lantunan merdu dari ayat-ayat Al-Quran, makmur dengan berbagai program masjid serta dihiasi dengan kegembiraan anak-anak TPA, kemudian kembali sepi, kosong dan hening, kecuali hanya beberapa jemaah saja. Lantas mengapa kaum muslimin kembali sibuk dan lalai dengan dunia mereka, padahal telah merasa manisnya ibadah pada bulan Ramadan? Ini semua karena mereka lalai dari tugas terbesar selanjutnya sebagai para alumni Ramadan, tidak lain dan tidak bukan adalah istiqomah itu sendiri. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad Hussein Al-Misri memberikan nasihat berkaitan dengan amaliyah seorang muslim selepas Ramadan yang ditulis pada bab terakhir di penghujung kitabnya, yaitu Asrar wal Muhibbin fi Ramadan. Beliau memulai nasihatnya dengan kisah singkat, yaitu ketika para sahabat berpisah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu semua sahabat menangis sedih, semua sahabat berduka, bahkan sebagian berputus asa, seolah tak percaya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka akan ditinggalkan oleh sang kekasih yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat keadaan semakin larut dan sedih, sahabat mulia yaitu Abu Bakar As-Siddiq berdiri tegak seraya berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Ayuhan nas,
kana ya'budu Muhammadun fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayy la yamut. Wahai kaum muslimin ataupun wahai para sahabat, barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Dan barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya Allah itu Maha hidup selamanya dan tidak akan pernah mati. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai jemaah sekalian, ketahuilah bahwa siapa saja yang menyembah Ramadan, maka Ramadan ini telah berlalu. Dan siapapun yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah itu hidup selamanya dan tidak akan pernah mati. Bukankah Allah yang kita sembah pada Ramadan dan Allah juga yang akan kita sembah pada bulan yang lain? Bukankah seharusnya puasa kita selama 1 bulan penuh itu memberikan pengaruh kebaikan setelah bulan itu berlalu? Lalu setelah itu semua, maka apakah kita hanya diperintahkan untuk bertakwa hanya sebatas pada bulan Ramadan saja? Tentu jawabannya adalah tidak. Bila bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budu rabbaka hatta ya'tikal yaqin." Dan bersembahlah Tuhanmu sampai ajal datang menjemputmu. Quran surat Al-Hijr ayat 99. Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sesuatu yakni tersebut adalah kematian. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan tidak boleh terputus dengan berlalunya tahun yang mulia ini. Karena pernah dikatakan kepada salah satu orang yang soleh, manakah yang lebih utama antara bulan Rajab ataukah bulan Sya'ban? Maka seorang soleh tersebut menjawab, jadilah kamu pribadi Rabbani yang beribadah sepanjang masa. Demikian sebab istiqomalah seseorang dalam beramal soleh setelah Ramadan merupakan salah satu indikasi diterimanya amal ibadah seseorang ketika Ramadan tersebut. Adapun indikasi diterimanya amal ibadah itu di bulan Ramadan yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al-Husain Al-Misri adalah sebagai berikut. Yang pertama, hati seorang hamba menjadi lebih dekat dengan Allah, sebab ini adalah sebuah dari ketaatan dalam dan alamat diterimanya amal ibadah kita. Hari ini jelas yang mengantarkan yang menjadi pribadi yang meminta, yang mencintai dan bersegera dalam ketaatan, dia merasa bahwa pintu kebaikan terbuka dan dimudahkan untuk mengerjakannya. Begitu pula ia benci terhadap kemaksiatan dan menutup dirinya dari pintu-pintu tersebut. Sebab ketika Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah seorang hamba, maka dia akan memberikan taufiknya kepadanya untuk dimudahkan berbuat baik sehingga hamba tersebut selalu beribadah dalam kebaikan. Hal ini ditegaskan oleh Ibnu Qayyim Az-Jauziyah dalam keterangannya dalam kitabnya Miftah Ad-Dar As-Sa'adah. Sesungguhnya di antara balasan-balasan kebaikan adalah dapat melakukan kebaikan lain tersebut, dan hukuman keburukan adalah melakukan keburukan lain tersebut. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan yang sama juga dibawakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali bahwa balasan kebaikan adalah setelah hamba dimudahkan untuk melakukan kebaikan setelahnya. Maka barang siapa yang berbuat kebaikan lalu diikuti dengan kebaikan setelahnya, itu adalah rahmat dan diterima kebaikan yang pertama. Namun apabila seseorang berbuat kebaikan lalu diikuti dengan keburukan setelahnya, maka itu adalah indikasi kuat bahwa kebaikan yang dikerjakannya pertama itu ditolak. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian indikasi yang kedua adalah seseorang tidak kembali berbuat dosa, yaitu seseorang yang telah bertaubat dari dosa-dosanya yang telah dilakukan pada bulan Ramadan. Sungguh bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan maghfirahnya, dan di antara diterimanya amal taubatnya pada bulan Ramadan adalah tidak kembali kepada maksiat yang telah dia lakukan. Sebab apabila kembali melakukan dosa yang sama tersebut adalah
surat Al-Furqan ayat 75. Illa man taba wa amana wa amila shalihan faulaika yubaddilullah sayi'atihim hasanatin wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebaikan, maka kejahatan mereka diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan ayat di atas bahwa di mana seseorang yang benar itu mengharuskan untuk meninggalkan kemaksiatan dan melaksanakan ketaatan dengan mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dijelaskan bahwa dan inilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik niscaya akan menghapusnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, indikasi yang ketiga adalah seseorang tidak meninggalkan ketaatan yang dikerjakan pada Ramadan, dia rajin dan tetap melaziminya, maka bahkan semakin meningkatkan ketaatannya. Sebagaimana uraian yang dituangkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, yaitu membiasakan puasa sunnah setelah Ramadan adalah salah satu tanda diterimanya pahala pada bulan puasa. Karena ketika Allah menerima amal seorang itu akan memberikan taufik kepadanya untuk dimudahkan berbuat kebaikan setelahnya. Dari ulasan singkat tersebut di atas, beliau bisa menarik kesimpulan bahwa amalan lain yang dikerjakan di bulan Ramadan, maka injiran ibadah salat, zikir dan tilawah, sedekah dan seterusnya. Jika seseorang berpuasa, jika seseorang berpisah dengan bulan Ramadan dan tetap istiqomah dengan amalan soleh yang dikerjakan sebelumnya, maka indikasi ini kuat bahwa amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang diharapkan oleh kita semua hadirin sekalian. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai dengan berlalunya Ramadan, berlalu pula amalan-amalan soleh yang pernah kita kerjakan sebelumnya. Mari diiktibai yang tetap istiqomah dalam kebaikan meski walaupun di luar bulan Ramadan itu sendiri. Hendaklah seorang muslim berusaha untuk istiqomah dan menjalankan ketaatan di luar bulan Ramadan, karena itu merupakan tugas serta tanggung jawabnya sebagai alumni madrasah ataupun alumni Ramadan itu sendiri. Termasuk barometer keberhasilan para alumni adalah seberapa istiqomah seorang dalam beribadah di luar Ramadan. Maka implementasi istiqomah pertama adalah dengan melaksanakan ibadah puasa 6 hari pada bulan Syawal, terlebih dengan besarnya fadilah pada pahala bagi yang melaksanakan sunnah puasa tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita semua melazimi ibadah yang telah dikerjakan di bulan Ramadan sebagai bukti bahwa kita telah menjadi alumni yang berhasil dan kita berusaha untuk istiqomah di atas jalan kebaikan. Mudah-mudahan dengan khutbah singkat ini akan mengantarkan kita untuk menggerakkan hati kita untuk selalu istiqomah dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan yang diajarkan kita di dalam bulan Ramadan. Kebaikan-kebaikan yang diajarkan berupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin bersedekah, rajin membaca Al-Qur'an, rajin berbuat kebaikan-kebaikan. Maka itu hendaknya dan senantiasa selalu kita berusaha, selalu kita melaksanakan hal-hal tersebut di luar bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hati kita yang ikhlas mengampuni dosa-dosa kita dan selalu menggerakkan hati kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni iyyahu fihi minal ayati wa dzikril karim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada khutbah yang kedua ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di penghujung bulan Ramadan ini setiap amalan kebaikan, setiap pekerjaan yang berbentuk baik yang selalu kita kerjakan di bulan Ramadan ini mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setelah keluar dari bulan Ramadan ini kita akan digerakkan hati kita untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan sehingga dengan kebaikan-kebaikan itu akan mengantarkan kita kepada sesuatu yang diharapkan yaitu surga, yaitu mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amri wa aslih lana dunya allati fiha ma'asi wa aslih akhirata allati fiha ma'adi waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah sekalian, inilah salat Jumat dimohon untuk bersabar sejenak karena ada beberapa hal yang Assalamualaikum